Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun anda berada. Selamat datang kembali di channel Jumpa Hamzah. Di beberapa episode sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa Pak Karno ini melalui pemikirannya yang sangat jenius, sangat visioner, melalui kepemimpinan beliau, Indonesia semakin dikenal di kancah internasional. Bagaimana tidak, karena memang Pak Karno zaman itu memiliki sebuah revolusi besar-besaran terhadap Indonesia yang baru saja mungkin hanya seumuran jagung ya, tetapi kontribusi dunia internasional pada waktu itu sangat banyak di Indonesia. Apalagi Bung Karno pernah menyatakan keluar dari PBB karena alasan-alasan yang sudah pernah dibahas di video kita. Silakan Anda bisa simak. Dan akhirnya Pak Karno membuat dunia internasional kembali cemas karena Pak Karno membuat saingan PBB yang bernama Konevo. Nah, selain itu Pak Karno juga ternyata pernah membuat tandingan Olimpiade. Ada Konevo, kemudian Pak Karno membuat Ganevo. Dimana kalau Konevo itu berarti saingan PBB, Conference of the New Emerging Forces, sedangkan kalau Ganevo adalah Games of the New Emerging Forces. Nah, kenapa alasan Pak Karno membuat tandingan Olimpiade ini? Ada apa sebetulnya? Apakah memang ada unsur politik atau ada unsur yang lain? Ini akan kita coba kaji dan kita coba perdalam di episode kali ini. Ayo kita cari tahu bersama. Sudahkah kita olahraga? Kita putar dulu intronya. Setelah Pak Karno memutuskan untuk keluar dari keikutsertaannya dari anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa karena berbagai hal, salah satunya adalah konon PBB itu dinilai tidak tegas oleh Pak Karno karena menerima Malaysia sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, yang mana pada waktu itu Malaysia dianggap sebagai imperialisme dari Britania Raya, sehingga membuat Indonesia keberatan dan akhirnya Indonesia memprotes hingga pada akhirnya Indonesia keluar dari keikutsertaan di PBB. Akhirnya Bung Karno membentuk sebuah tandingan baru dalam dunia gabungan-gabungan negara berkembang yang dimaksudnya adalah untuk membuat hubungan yang sangat kuat, dan tidak hanya di PBB tetapi Pak Karno membuat Konevo dengan tujuan negara-negara berkembang dan negara-negara yang merdeka bersatu kembali untuk tidak ikut blok timur dan blok barat. Ya, di video sebelumnya kita sudah pernah membahas ini. Nah, setelah itu Pak Karno membuat sebuah gebrakan baru lagi. Karena Pak Karno itu pemikirannya sangat jenius, makanya disebut dengan pemimpin besar sekaligus revolusioner besar. Ya, Pak Karno pada waktu itu membuat sebuah gebrakan dalam dunia olahraga, tidak tanggung-tanggung. Pak Karno membuat saingan Olimpiade yang bernama Ganevo. Ganevo kepanjangan dari Games of the New Emerging Forces, yang mirip-mirip dengan Konevo. Kalau Konevo, Conference of the New Emerging Forces, sedangkan kalau Ganevo adalah Games of the New Emerging Forces, atau dalam bahasa Indonesia disebut Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang. Yang mana pada waktu itu Pak Karno ingin menunjukkan ke mata dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, negara yang besar, walaupun Indonesia baru saja meraih kemerdekaannya, dan tentunya Indonesia ingin dikenal di seluruh dunia melalui dunia olahraganya. Jadi pada waktu itu Pak Karno adalah fenomena yang sangat besar di mata dunia, karena ketika Pak Karno sudah keluar dari PBB, ternyata gebrakannya tidak berhenti di situ. Dalam Olimpiade, dalam olahraga juga beliau membuat kejutan di mata dunia. Nah, pertanyaannya adalah apa alasan Bung Karno membuat tandingan Olimpiade? Apakah memang ada unsur politik atau ada unsur-unsur yang lain? Nah, ketika kita sampai ke tanggal 10 November, biasanya setiap tahun kita memperingati Hari Pahlawan di Indonesia. Karena pada waktu itu disepakati ketika setiap tanggal 10 November seluruh pahlawan yang ada di Indonesia dihormati dan jadilah Hari Pahlawan. Ternyata tidak hanya Hari Pahlawan ketika sampai di 10 November.
ada Hari Ganevo. Kenapa disebut dengan Hari Ganevo? Karena Ganevo pertama kali diadakan di Indonesia di tanggal 10 hingga 22 November tahun 1963, yang mana pada waktu itu diikuti oleh sekitar 2.700 atlet dari berbagai negara berkembang. Ada negara Asia, ada negara Afrika, ada Amerika Latin, bahkan di beberapa negara Eropa. Tepatnya 51 negara ikut kontestasi dalam ajang Ganevo untuk pertama kali diadakan di Indonesia ini. Apa tujuan Bung Karno menyelenggarakan dan membuat tandingan Olimpiade ini? Pada masa lalu Indonesia itu pernah membuat sebuah pernyataan bahwa politik dan juga olahraga tidak bisa dipisahkan. Ya, ini mengakibatkan Komite Internasional atau Komite Olimpiade Internasional pada waktu itu agak marah dengan pernyataan Indonesia ini. Karena memang menurut Komite Olimpiade Internasional yang namanya politik dengan olimpiade atau olahraga yang nggak bisa dicampur adukan, karena ideologinya berbeda. Olahraga ya olahraga, politik ya politik. Sedangkan pada masa lalu Indonesia mengatakan bahwa dari dulu ketika Olimpiade kuno sampai Olimpiade modern, yang namanya politik tidak pernah bisa dilepaskan dari yang namanya olahraga. Apalagi sebuah organisasi internasional ada tujuan-tujuan tertentu untuk Olimpiade tersebut. Ada visi dan misi tersembunyi yang tersimpan di balik penyelenggaraan Olimpiade ini. Ya, Pak Karno menilai bahwa Olimpiade ini merupakan salah satu alat imperialisme yang hanya menyamar atau yang hanya berkamuflase dalam bentuk Olimpiade saja. Di dalamnya tetap ada unsur-unsur politik. Nah, ini yang menyebabkan Indonesia pada saat itu dimarahi oleh Komite Olimpiade Internasional karena pernyataannya yang menuai kontroversi. Nah, pada waktu itu apa yang terjadi? Ya, Bung Karno tetap dengan pendiriannya bahwa memang Olimpiade itu adalah alat, hanya sekedar alat saja, hanya sekedar instrumen belaka saja yang digunakan oleh para kaum orientalis negara-negara blok, ya, karena di masa lalu kita tahu sendiri ada blok timur dan ada blok barat. Blok timur dari Uni Soviet, sedangkan blok barat ke Amerika Serikat. Nah, hal ini menyebabkan ya tensinya sangat panas antara Komite Olimpiade Internasional dengan Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Indonesia kena sanksi akibat dari pernyataan kontroversial tersebut. Lagi-lagi Indonesia membuat sebuah gebrakan, ya, walaupun gebrakannya adalah kontroversi. Ya, tetapi memang itulah sebetulnya pendirian yang tegas dari presiden pertama kita, Bung Karno, sang putra fajar. Nah, kemudian bentuk dari protes atau yang bentuk dari bentuk dari perpanjangan kasus kontroversi Indonesia ini berbentuk juga kepada keikutsertaan Indonesia di ajang Asian Games. Jadi Indonesia itu dapat skorsing dari Komite Internasional Olimpiade. Kenapa? Karena Indonesia itu pernah melarang keikutsertaan negara-negara yang mana negara-negara tersebut terdiri dari negara Arab. Kalau nggak salah ada Republik Rakyat Cina dan ada dunia Arab, ya. Ada seperti Israel, kemudian ada Taiwan yang dilarang oleh Indonesia ikut serta dalam Asian Games yang keempat, di mana pada waktu itu Asian Games yang keempat diadakan di Jakarta. Kenapa Indonesia melarang? Karena Bung Karno menilai Taiwan dengan Israel dulunya adalah negara yang sangat berdekatan dan memiliki hubungan yang baik di Indonesia, sehingga ketika mereka ikut serta dalam ajang Olimpiade keempat di Jakarta, Pak Karno khawatir mereka dapat pengaruh dari yang namanya politik di dalam Olimpiade itu. Akhirnya yang terjadi adalah Indonesia kena skors, ya, kena skors pada waktu itu. Nah, ketika Indonesia kena skors oleh Komite Olahraga atau Komite Olimpiade Internasional, maka disitulah kesempatan Bung Karno membuat sebuah tandingan Olimpiade yang bernama Ganevo.
atau disebut dengan Games of the New Emerging Forces, pesta olahraga negara-negara berkembang. Ya, walaupun sebetulnya ada kepentingan politik di situ. Ya, karena memang Bung Karno menilai Olimpiade itu hanya alat politik saja untuk dunia imperialis. Pak Karno menilai imperialisme pada saat itu masih belum berakhir. Mereka hanya sekedar berkamuflase saja dengan berbagai instrumen-instrumen di dalamnya. Ya, walaupun ujung-ujungnya adalah kepentingan negara-negara imperialis, sehingga Pak Karno membuat tandingan Olimpiade yang bernama Ganevo. Nah, Ganevo itu hanya 2 kali berhasil diselenggarakan, yaitu di tahun 1963 dan tahun 1966. Kalau yang pertama sudah pasti di Jakarta, dan yang kedua itu di Phnom Penh. Nah, rencananya Ganevo ini ingin diadakan lagi di tahun 1970, tetapi tidak jadi. Kenapa? Karena pada waktu itu direncanakan diadakan di Korea Utara, dan akhirnya karena memang dunia perpolitikan di Korea Utara saat itu juga sedang kacau, akhirnya tidak jadi. Dan ketika itu di tahun 1968 kekuasaan dari reformasi atau era Bung Karno beralih ke Pak Harto, jadi dari Orde Lama ke Orde Baru, sehingga mengakibatkan Ganevo memang sudah dinyatakan bubar, tepatnya sekitar tahun 1970. Ya, apapun itu, begitulah perjalanan singkat dari sebuah tandingan Olimpiade Ganevo. Walaupun Ganevo ini hanya sekedar alat atau instrumen yang mana tujuannya adalah untuk menyaingi Olimpiade, tetapi salut ya untuk Bung Karno, di mana pada waktu itu Bung Karno membuat dunia internasional ya menjadi lebih mengenal Indonesia yang masih seumur jagung. Bayangkan di tahun 1960-an tidak ada negara yang berani mengadakan atau berani membuat sebuah gebrakan baru seperti Bung Karno ini. Ada saingan PBB, ada saingan Olimpiade, di mana Olimpiade itu kan pesta olahraga seluruh dunia, yang mana Olimpiade itu kan dari dulu di Athena, tetapi Indonesia membuat saingannya dengan Ganevo. Salut untuk Bung Karno. Apakah pemimpin kita saat ini bisa setegas ini ya? Ya, mudah-mudahan saja kita doakan siapapun nanti yang terpilih bisa membuat gebrakan-gebrakan baru yang bermanfaat untuk Indonesia, baik di skala lokal, nasional, bahkan internasional. Nah, ketika kepemimpinan Pak Harto, Ganevo dinyatakan bubar, dan akhirnya Pak Harto kembali ikut serta dalam ajang Olimpiade di Meksiko, dan akhirnya juga Pak Harto kembali bersatu dengan keikutsertaan Indonesia di PBB atau di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, terlepas dari itu semua, terlepas dari kontroversi Pak Karno, tetapi memang jasa-jasa beliau mungkin akan terus dikenang, bahkan mungkin untuk 100 tahun, 1000 tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Karena memang sejarah tidak pernah berbohong ya. Sejarah Bung Karno ini siapa yang tidak mengenal di mata dunia? Beliau adalah salah satu pemimpin terbesar yang pernah ada di dunia ini. Salut ya untuk Bung Karno, dan kita harus berbangga bahwa kita pernah memiliki pemimpin yang sebesar dan sekaliber Pak Karno ini. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran bahwa ternyata Indonesia itu bukan negara yang ecek-ecek. Indonesia bukan negara yang kecil, tapi Indonesia negara yang besar dengan kemampuan yang sangat besar, dengan dominasi manusianya yang juga berpotensi menjadi bangsa yang besar. Mudah-mudahan kita kembali menjadi bangsa yang besar seperti yang dikatakan Pak Karno pada masa lalu. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun ada informasi ataupun ada keterangan yang kurang lengkap, silahkan dikritik dan dibahas di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.